Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 12 masih dalam bab pertama mengenai tata ruang wilayah. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah itu apa sih? Nah, pertumbuhan wilayah itu sendiri itu adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik, sosial budaya, politik untuk kemajuan penambahan suatu wilayah serta adanya ketersediaan sarana prasarana di kehidupan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang ada di wilayah tersebut. Jadi pertumbuhan wilayah itu sangat diperlukan ya, apalagi untuk wilayah yang ingin menjadi negaranya sebagai negara maju. Jadi pertumbuhan wilayah itu mencakup segala aspek, baik fisik, sosial budaya, politik, serta sarana prasarana, sehingga negara kita bisa dianggap sebagai negara yang berkembang dari tahun ke tahun. Nah, kalau ada pertumbuhan wilayah berarti ada pusat pertumbuhan di beberapa wilayah yang ada di dalam satu negara. Apa sih itu pusat pertumbuhan? Nah, pusat pertumbuhan adalah kawasan yang pesat dibandingkan wilayah lain sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Artinya di dalam suatu negara akan ada wilayah-wilayah kecil yang pembangunannya dan pertumbuhannya lebih pesat dibandingkan daerah lain, sehingga kita dijadikan sebagai contoh dalam pertumbuhan dibandingkan di daerah sekitarnya. Contohnya apa? Ini sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada pusat pertumbuhan di Indonesia, ada sekitar 10 pusat. Nah, 10 pusat pertumbuhan di Indonesia inilah yang menjadi pusat pertumbuhan sehingga dia bisa dijadikan contoh bagi wilayah-wilayah lain atau provinsi lain terutama di Indonesia. Berikut ada teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama adalah teori berbasis sumber daya alam. Nah, teori berbasis sumber daya alam menurut Harvey S. Perloff bahwa suatu wilayah akan mengalami pertumbuhan itu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya ketersediaan sumber daya alam. Itu sumber daya alam memegang peran penting dalam pertumbuhan suatu wilayah. Tapi kenyataannya di beberapa wilayah ketersediaan sumber daya alamnya ada yang banyak dan ada yang sedikit. Berarti teori basis sumber daya alam ini bisa diterapkan di wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam. Salah satunya di Indonesia. Yang kedua adalah teori basis ekspor. Perpindahan barang dari dalam negara ke luar negara akibat adanya permintaan dari wilayah lain. Ini menurut Douglas C. North. Jadi menurut semakin banyaknya permintaan dari suatu wilayah yang banyak sumber daya alamnya, maka dia dijadikan sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan. Teori pertumbuhan neoklasik. Nah, teori pertumbuhan neoklasik itu dicetuskan oleh George Boers, Howard Stein. Pertumbuhan wilayah itu tergantung kepada sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Kita lihat dalam perkembangan saat ini, sumber daya alam memegang peran penting dalam pertumbuhan suatu wilayah. Sumber daya alam yang bagaimana? Berarti sumber daya alam yang memiliki kualitas, terdidik dan terlatih, dan memiliki pengalaman. Terus di suatu negara juga membutuhkan modal, baik modalnya berupa ekonomi ataupun sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Selanjutnya adanya perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi adalah yang menunjukkan apakah pertumbuhan suatu wilayah dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, stabil, atau mengalami penurunan. Teori yang keempat, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Nah, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah itu disebutkan oleh Gunnar Myrdal, ahli ekonomi Swedia. Jadi dia mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan pertumbuhan di suatu wilayah itu
mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi. Contoh yang kita lihat sekarang adalah adanya kesenjangan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau dia bisa memanfaatkan teknologi, modal, dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang berkualitas, maka dia bisa berkembang menjadi negara maju. Tapi kalau sumber daya manusianya kurang berkualitas, terus modalnya sedikit, penggunaan teknologinya kurang canggih, maka dia akan tetap menjadi negara berkembang. Bahkan ketika tidak terjadi pertumbuhan di suatu wilayah, dia akan menjadi negara terbelakang. Selanjutnya, teori baru pertumbuhan wilayah atau disebut sebagai teori endogen. Nah, teori endogen ini dikemukakan oleh Paul M. Romer, masih ahli ekonomi Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh sumber daya manusia, modal fisik. Modal fisik itu bisa berhubungan dengan sumber daya alam, teknologi, dan inovasi. Nah, Paul M. Romer ini lebih menekankan kepada teknologi dan inovasi ini. Kenapa? Karena setiap tahunnya manusia dan kebutuhan manusia itu berkembang secara dinamis. Dinamis apa? Itu berubah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang ada di wilayah tersebut. Jadi inilah teori-teori dari pertumbuhan wilayah menurut beberapa ahli. Jadi dari teori yang 1 ke teori yang 5 itu akan mengalami perubahan tergantung dari pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang ada. Selanjutnya, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah atau dijadikan sebagai pusat pertumbuhan? Ada 4 faktornya. Yang pertama adalah kondisi geografis. Ya, kalau tidak ada wilayah, gimana wilayah tersebut akan berkembang? Biasanya, kondisi geografis yang mengalami pertumbuhan yang cepat itu adalah di wilayah yang relatif datar. Di samping itu, wilayah yang tidak dilalui oleh garis pertemuan lempeng serta jalur pegunungan aktif dari geologisnya ya. Itu untuk kondisi geografis. Yang kedua adalah sumber daya alam. Jadi sumber daya alam mempengaruhi pusat pertumbuhan. Dan sumber daya alam ini itu dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia berkualitas, maka dia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara masing-masing. Kalau sumber dayanya tidak berkualitas, maka sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut akan terabaikan, bahkan bisa diambil oleh negara lain. Yang ketiga, faktor pusat pertumbuhan adalah aglomerasi, pemusatan industri. Inilah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi dari teknologi tersebut. Satu lagi, adanya infrastruktur. Infrastruktur adalah sarana prasarana yang mendukung dari terbentuknya pusat pertumbuhan di negara. Faktor yang satu dengan faktor yang lain itu saling berkaitan satu sama lain sehingga pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah dapat berjalan seperti yang diinginkan. Nah, menurut beberapa ahli, terbentuknya pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah menurut Budeville, bahwa pengelompokan pusat pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pengelompokan geografis dan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua, menurut Perox, bahwa kutub pertumbuhan disebut juga sebagai pusat pertumbuhan, di mana wilayah tersebut dijadikan sebagai unit pendorong di lingkungan tertentu. Jadi dia sebagai contoh dari perkembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah menurut Myrdal. Menurut Myrdal, bahwa pusat pertumbuhan itu akan memicu adanya backwash effect. Backwash effect adalah adanya kesenjangan pusat pertumbuhan di suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Contohnya apa? Di wilayah Nagoya dengan Nongsa, itu masih dalam lokasi Batam. Kalau wilayah
Nagoya itu terjadi pusat pertumbuhan, maka akan ada kesenjangan di wilayah Nongsa. Jadi kesenjangan di bidang aktivitas penduduk, terutama di bidang ekonomi. Berikut kita pelajari apa sih ciri-ciri dari pusat pertumbuhan. Ciri-ciri dari pusat pertumbuhan itu yang pertama adanya keterkaitan kegiatan ekonomi. Adanya keterkaitan berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan satu sama lain. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan sektor perbankan. Jadi dia mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Yang kedua, ciri dari pusat pertumbuhan adalah adanya unsur pengganda. Unsur pengganda apa, Miss? Yang diciptakan oleh sektor-sektor yang terkait satu sama lain dan saling mendukung. Jadi saling mendukung antara satu faktor dengan faktor lainnya. Contohnya apa? Pembangunan industri membutuhkan tenaga kerja. Ada industri, jadi dia membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja butuh apa? Berarti tempat tinggal atau biasa disebut sebagai permukiman. Itu ciri pusat pertumbuhan. Oke. Yang berikutnya adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan adanya efisiensi biaya. Efisiensi biaya dan meningkatkan daya tarik dari masing-masing pusat pertumbuhan. Contohnya apa? Orang yang datang ke pusat pertumbuhan bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi dia lebih hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga karena adanya konsentrasi dalam kondisi geografis berada di suatu wilayah. Yang keempat, mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri. Jadi jika ada pusat pertumbuhan di suatu wilayah, jika ada pusat pertumbuhan di suatu wilayah, dia akan mendorong pusat pertumbuhan di wilayah yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya, wilayah-wilayah industri membutuhkan bahan baku. Industri membutuhkan wilayah yang menghasilkan bahan baku dan menyediakan kebutuhan penduduk wilayah yang ada di sekitarnya. Pada intinya bahwa pusat pertumbuhan yang ada di suatu wilayah dan suatu negara itu akan membantu pusat pertumbuhan di lokasi yang lain, di provinsi yang lain, dan di negara yang lain. Itulah penjelasan mengenai pusat pertumbuhan wilayah. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.